warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salva dalam podcast LP2M Macarita. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kepala Pusat Penerbitan dan Publikasi Ibu Suhartina MPD. Halo Bu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya dengar-dengar selain skripsi, sekarang ada penyelesaian studi berbasis publikasi. Boleh Ibu jelaskan terkait hal tersebut? Oke, jadi untuk penyelesaian studi sebenarnya memang ada dua, ada skripsi dan tugas akhir berbasis publikasi. Untuk tugas akhir berbasis publikasi ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2023. Jadi bukan hal yang baru. Apa saja persyaratan untuk mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir melalui jalur publikasi? Adapun syaratnya, yang pertama adalah mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang aktif. Yang kedua, telah lulus mata kuliah sekurang-kurangnya 80 SKS dan telah melulusi mata kuliah metodologi penelitian. Selain itu, mahasiswa tersebut harus berkomitmen untuk menyelesaikan studi berbasis publikasi. Saya penasaran nih Bu, LOA itu apa sih? Apakah dalam penyelesaian publikasi artikel harus ada LOA? Oke, jadi di pedoman publikasi yang terbaru itu mahasiswa disyaratkan untuk agar bisa mengikuti ujian akhir, mereka boleh mendapatkan LOA ataupun telah menerbitkan artikel. LOA ini sebagai penanda bahwa artikel mereka akan siap untuk diterbitkan oleh jurnal yang dituju. Namun perlu adik-adik mahasiswa ketahui bahwa meskipun telah memiliki LOA, kami dari LP2M tidak bisa langsung otomatis memvalidasi LOA tersebut, karena di pedoman terbaru sudah dijelaskan bahwa LOA tersebut harus dilengkapi dengan bukti review artikel. Jadi setelah ada LOA juga harus dilampirkan bukti bahwa artikel tersebut telah melewati proses review atau setidaknya proses artikelnya sudah tahap penetapan reviewer. Seperti itu. Untuk apa sih Bu divalidasi? Oke, jadi validasi itu penting untuk memastikan bahwa LOA yang diberikan oleh pengelola jurnal yang dibawa oleh mahasiswa tersebut adalah LOA yang asli, karena beberapa akhir-akhir ini kita menemukan bahwa banyak LOA palsu ataupun LOA yang jalur fast track. Jadi mereka hanya meminta LOA tanpa ingin atau niat untuk menerbitkan artikel dari mahasiswa tersebut. Ini tentu sangat merugikan kita sebagai kampus yang ingin memiliki banyak publikasi dari mahasiswa. Seperti itu. Kalau kami ingin menerbitkan artikel, bagaimana prosedurnya Bu? Jika misalnya mahasiswa ingin menyelesaikan studi berbasis artikel, prosedurnya tentu pertama mahasiswa harus mengikuti dulu proses seleksi judul. Di proses seleksi judul ini mereka akan memilih jalur apa? Jalur skripsi kah atau jalur publikasi? Jika menetapkan diri bahwa mereka akan memilih jalur artikel setelah di-ACC oleh tim seleksi, maka mereka akan mendapatkan SK pembimbing dan mereka bisa melakukan proses pembimbingan untuk membuat proposal. Jadi mereka tetap membuat proposal sama dengan skripsi. Bedanya di proposal skripsi itu tidak ada bab terkait jurnal mana yang akan mereka tuju. Sementara untuk proposal berbasis publikasi khususnya artikel, mahasiswa harus menjelaskan mengapa mereka memilih jurnal tersebut untuk ditempati mengirim artikel. Selanjutnya, setelah proposal ini di-ACC oleh pembimbing, mahasiswa akan mengikuti seminar proposal. Jadi tetap mengikuti seminar proposal yang akan diuji oleh Dewan Penguji. Setelah selesai ujian, mereka dan setelah revisi, mereka bisa mengerjakan artikelnya. Jadi proses pengerjaan artikelnya tentu dibimbing oleh pembimbing yang telah ditetapkan oleh fakultas. Lalu mereka mengirimkan artikel ke jurnal. Kita sudah menetapkan di pedoman bahwa minimal untuk jurnal mahasiswa berbasis tugas akhir yaitu jurnal Sinta 4. Ya, jadi ini berbeda dengan pedoman sebelumnya yang Sinta 6. Kami berharap dengan peningkatan kualitas jurnal ini, kami berharap kualitas mutu lulusan di Unparpara juga semakin meningkat.
Selanjutnya, setelah artikel mahasiswa ini dikirim ke jurnal, mahasiswa boleh meminta LOA kepada pengelola jurnal untuk sebagai bukti sah bahwa artikel mereka memang akan diterbitkan, dan mereka tetap harus menunggu proses ini review oleh pengelola jurnal atau oleh reviewer. Lalu mereka ke LP2M untuk meminta validasi untuk selanjutnya mendaftar munakis. Perlu juga kami ingatkan bahwa batas minimal dari proposal ke ujian munakis itu sama dengan sebelumnya, yaitu 45 hari. Jadi meskipun sudah proposal, artikelnya sudah ada LOA-nya, sudah masuk tahap review, tapi belum 45 hari, berarti itu belum bisa mendaftar munakis. Seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, ujian munakis itu seperti apa? Jadi untuk tugas akhir berbasis publikasi, munakisnya itu menggunakan sistem sidang terbuka. Jadi tidak tertutup seperti skripsi. Jadi kalau skripsi kan pembimbing, penguji, dan mahasiswa itu berada dalam suatu ruangan tertutup. Sementara untuk penyelesaian studi berbasis publikasi, baik itu artikel, proceeding, buku, ataupun teknologi tepat guna, itu akan dilakukan dengan sidang terbuka. Jadi adik-adik yang menyelesaikan studi berbasis publikasi akan mengundang teman-temannya atau keluarganya untuk ikut menyaksikan bagaimana mereka menyelesaikan artikelnya, menyelesaikan proceedingnya, atau menyelesaikan bukunya, atau menyelesaikan teknologi tepat gunanya. Seperti itu. Kalau apa pedoman tugas akhir publikasi yang sekarang sama yang terdahulu, bisa Ibu jelaskan? Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pedoman tahun 2023 dan yang sekarang itu agak berbeda. Perbedaannya yang paling signifikan itu adalah di tahun 2023 pedomannya itu mahasiswa disyaratkan untuk menyelesaikan studi boleh dengan syarat Sinta 6. Sekarang Sinta 4. Ya, sekarang mahasiswa boleh berpindah. Jadi kalau awalnya mahasiswa memilih skripsi, tapi di tengah jalan tiba-tiba mendapat masukan dari dosen pembimbingnya untuk mengambil tugas akhir berbasis publikasi, dalam hal ini artikel, mahasiswa bisa beralih ke artikel dengan tentu saja melihat syarat yang mesti dilengkapi. Seperti itu. Apakah dalam menerbitkan jurnal adakah biaya yang harus dikeluarkan dan biasanya berapa? Oke, jadi dalam menerbitkan artikel di jurnal ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Jadi ada jurnal yang tanpa APC dan ada yang memberikan APC. Kisarannya itu untuk jurnal Sinta 4 itu biasanya 500 sampai 1 juta. Jadi meskipun sebenarnya saya pernah menemukan ada mahasiswa yang Sinta 4 mereka membayar sampai 2.500.000. Itu sayang sekali, padahal banyak jurnal yang juga berkualitas itu tidak sampai segitu. Jadi kami mengharapkan mahasiswa jika mendapatkan jurnal yang biayanya sampai semahal itu boleh datang ke pusat publikasi untuk konsultasi. Jadi kami berharap mahasiswa yang kemungkinan mendapatkan jurnal yang berbayarnya seperti yang saya sebutkan tadi mahal sampai 1.500.000 ke atas untuk Sinta 4 itu bisa datang ke pusat publikasi untuk berkonsultasi. Kami akan menyarankan jurnal-jurnal yang menurut kami itu relevan dengan kebutuhan dan insya Allah tidak semahal itu. Semisal Bu ada jurnal yang sudah terpublikasi dan ternyata terdeteksi plagiarisme, apakah ada tindakan terkait hal tersebut? Oke, jadi misalnya ada artikel yang sudah terpublikasi di jurnal, namun di kemudian hari itu ditemukan bahwa plagiasi. Jadi untuk terkait plagiasinya itu sebenarnya kami sudah di awal di buku pedoman sudah diatur bahwa artikel mahasiswa itu tingkat plagiarismenya itu 30%. Namun jika misalnya kita tidak tahu ya jurnal yang dituju itu ternyata tidak memeriksa dan ternyata menerbitkan artikel mahasiswa tersebut, itu bukan lagi sebenarnya tanggung jawab kami sebagai pusat publikasi, tetapi ini tanggung jawab jurnal karena setiap jurnal itu punya aturan tersendiri. Jadi jurnal tersebut akan dihapus dari penerbitannya dan tentu itu akan merugikan mahasiswa.
Selain itu tentu mahasiswa tersebut akan terkena kasus pelanggaran etika publikasi. Jadi saya berharap adik-adik memperhatikan dengan baik ketika mengirim artikel ke jurnal untuk mengecek dulu plagiarismenya. Mungkin ada pesan yang dapat Ibu sampaikan kepada mahasiswa semester akhir yang sedang proses mengerjakan skripsi. Oke, jadi pesan untuk adik-adik yang saat ini sedang menyelesaikan studi, baik itu skripsi ataupun tugas akhir berbasis publikasi, apapun pilihan kalian, baik itu skripsi atau tugas akhir berbasis publikasi, harap untuk menyelesaikan itu dengan baik dan tetap menjunjung etika publikasi. Kami juga berharap adik-adik kalau misalnya mengalami kendala, selain berkonsultasi dengan dosen pembimbing, kami di Pusat Publikasi tetap membuka ruang untuk memberikan informasi kepada adik-adik jika misalnya ada hal yang masih kurang dipahami terkait seluk-beluk publikasi, boleh ke Pusat Publikasi. Selain publikasi, saya lihat di LP2M ada buku. Mungkin bisa Ibu promosikan? Oke, jadi benar, selain mengurusi jurnal, mengurusi mahasiswa, kami juga punya penerbitan, namanya penerbitan IAIN Parepare Nusantara Press sejak tahun 2022. Jadi saat ini kalau adik-adik jalan-jalan ke LP2M, di lantai pertama itu ada rak buku, di sana banyak buku terpajang. Ini bisa menjadi salah satu referensi bagi adik-adik yang membutuhkan buku untuk penyelesaian studi ataupun hanya sekadar untuk menambah pengetahuan, karena buku-buku yang kami terbitkan, yang kami sediakan itu berasal dari berbagai bidang ilmu, mulai dari hukum, humaniora, pendidikan maupun ekonomi. Harganya juga tidak mahal, mulai sekitaran 25.000 hingga 80.000. Saat ini kami sebenarnya lagi promo. Jadi kalau misalnya ada nih yang saat ini lagi butuh banget untuk segera beli dan uangnya tidak mencukupi, boleh datang ke LP2M karena kami lagi promo. Harganya 25.000. Dan ada juga sebenarnya yang 20.000 untuk buku terbitan IPN Press. Demikianlah podcast LP2M Macarita. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.